Maka dari itu orang Islam harus, tokoh-tokoh agamanya harus pintar politik. Jangan mau diadu domba. Ya, mari kita rapatkan barisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari politik. Begitu kita lahir, kita sudah bergabung dengan organisasi tertinggi yakni negara. Islam adalah agama universal, meliputi semua unsur kehidupan dan politik. Negara dan tanah air adalah bagian dari Islam. Tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik, karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna. Di dalam Islam pun politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Perjuangan yang tidak didasari agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tidak dikawal akan sia-sia. Bagaimana pendapat dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawkil. Astaghfirullahal azim, ya Allah karim, innaka 'ala kulli syai'in qadir, ya arhamar rahimin. Salim 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 ya Allah. Pada kajian kali ini kita kembali kepada konsep politik. Namun kita lebih memfokuskan kepada politik dan Islam itu sendiri. Ini menarik karena apa? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia, suka tidak suka, mau tidak mau, secara de facto dan de jure, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Oleh karena itu pembahasan ini bagi kami wajib ada. Mengapa? Karena dengan membahas politik dan Islam, atau Islam berpolitik, politik dalam Islam, apapun istilahnya, ini akan menjernihkan pemikiran-pemikiran rakyat Indonesia yang jumlahnya 250 juta. Ya, bahkan yang tidak tertulis 270 juta. Ini sangat membahayakan bila katakan masyarakat Islam yang beragama Islam aktif berpolitik, katakan dari 100% yang aktif 40% saja katakan berpolitik. Dari 40% itu, bila pemahaman politiknya hanya satu jalur saja dapatnya, membahayakan. Ya kalau yang didapat satu jalur itu politik yang sehat, masih alhamdulillah. Yang kita takutkan politik yang ada unsur radikalisme, intoleran. Ini yang berbahaya. Nah, oleh karena itu kami ingin menyuguhkan konsep politik yang smooth, rahmatan lil alamin dalam Islam. Nah, mengapa? Agar rakyat yang beragama Islam khususnya mampu berpikir jernih dalam melihat kondisi politik di tanah air yang tercinta ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu konsepnya terkait dengan kalimat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Atamurun nas. Koreksi jika salah. Atamurun nas. Jangan sampai para tokoh
tokoh-tokoh Islam, tanda petik, yang berpaham radikal, lebih leluasa menyalurkan radikalismenya kepada kalangan generasi milenial Islam. Ini yang berbahaya. Bagaimana yang kita ketahui bersama, dari dulu sih sudah, cuman di zaman digital ini semakin intens gerakan itu. Apa? Radikalisme di dalam kampus, radikalisme di dalam suatu komunitas perkumpulan intelektual, radikalisme di dalam organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi pelajar di Indonesia sudah mulai menancapkan taring-taringnya sedemikian rupa. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami tidak akan terima begitu saja ketika Islam dimarginalkan, ketika Islam dipobiakan, hanya karena ulah segelintir orang yang, mohon maaf, stupid bin stupid. Ya, dia melakukan politik pragmatis, politik yang tidak elegan, politik yang norak, politik yang jadul, merusak semua umat Islam yang berpolitik seperti kami ini. Ata'murunan nas. Jadi jangan pintar menyuruh orang, jangan pintar mengarahkan orang, tapi lupa mengarahkan diri sendiri. Nah, ini bagian dari pengarahan itu sendiri. Jangan sampai kita menyuruh orang berbuat radikal atas nama agama. Contohnya, sederhana saja. Membicarakan agama orang lain dalam kajian yang diucapkan. Al-misal, seorang tokoh agama dari Islam, dia lagi memberi tausiah kepada jamaahnya. Nah, itu loh. Pertama bagus tausiahnya dari awal, masuk ke pertengahan sesi tanya jawab. Ini yang rawan ini. Ini yang biasanya dijadikan, tanda petik, jamaah-jamaah gelap. Penumpang-penumpang gelap yang berpura-pura jadi jamaah bergabung di pengajian sang tokoh agama itu tersebut. Sang ulama atau sang ustadz tersebut. Sang ustadz karena pure murni, pure lugunya, tidak ada niat untuk menyebarkan radikalisme. Tapi karena beliau tidak kontrol, ketika ada pertanyaan langsung dijawab serampangan. Beliau lupa ada kamera yang merekam ucapan dan perilaku beliau. Karena kalau kita sedang asyik ngobrol seperti ini, wah lupa kadang. Kalau kita sedang ada di publik, yang mana harus menjaga betul-betul ucapan dan pikiran kita. Tetapi itu tadi, kita juga nggak bisa menyalahkan sang ustadz. Karena sang ustadz menyampaikan apa yang ia pahami, apa yang mengerti. Nah, yang jadi masalah ini adalah ketika si penumpang gelap ini berpura-pura jadi jamaah. Al-misal, dia bilang begini, Ustadz, tanya Ustadz. Ya, silakan. Ustadz bilang gitu ya. Begini Ustadz, mohon maaf sebelumnya Ustadz. Bila mana ada tempat ibadah yang membersihkan tempat ibadah itu orang Islam, bagaimana hukumnya Ustadz? Nah, pertanyaannya nggak masalah. Maka dijawablah oleh sang Ustadz, hukumnya bla 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 bla. Kebetulan sang Ustadz rujukannya ulama yang tergolong konservatif, ulama yang tergolong atau terindikasi berpahaman apa adanya, tidak berani mengotak-atik sesuatu yang sudah baku, tidak ada mengenal istilah ijtihad, tidak ada yang mengenal istilah qiyas, tidak ada mengenal istilah ijma ulama. Ini yang berbahaya. Mulai sekarang ustadz-ustadz wajib memiliki ilmu politik, ilmu tambahan selain ilmu agama tersebut. Jadi berpolitik dalam berdakwah. Jadi ketika ada seorang penanya, Ustadz begini, pahami dulu pertanyaannya. Oh, ini jebakan Batman ini. Ini pertanyaan provokatif ini, ingin mengadu domba antara tokoh agama Islam dengan tokoh agama lain. Nah, ini bahaya nih. Ini jamaah yang harus dieliminasi nih. Nah, itu Ustadz cerdas, berarti dia paham ilmu politik. Jadi nggak semua pertanyaan harus dijawab depan publik. Bisa sang Ustadz mengatakan, pertanyaan Anda akan saya jawab kalau Anda mau silaturahmi ke rumah saya 4 mata. Jangan lupa bawa gorengan sama kopi biar kita ngobrol sampai pagi. Ha, itu Ustadz cerdas namanya. Jadi jangan mau. Mulai sekarang para ustadz
harus hati-hati melihat jamaahnya. Karena tidak semua jamaah itu jamaah benar-benar. Ada namanya jamaah berbulu domba. Ada namanya jamaah berbulu musang. Yang paling parah jamaah yang berbulu jin. Itu paling bahaya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu, atamurun nas konsepnya adalah bagaimana kita mengarahkan orang lain, tapi diri kita jangan terjebak dalam permainan orang lain. Mengarahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, tetapi hati-hati, lihat objek yang kita arahkan. Jangan-jangan dia bermain politik sama kita, sehingga Ustadz tidak terjebak dengan pencemaran nama baik, dengan penistaan agama, serta politik yang bersifat radikalisme. Oleh karena itu sebenarnya simple memberantas radikalisme. Simple dan sangat mudah. Kok bisa? Sederhana saja. Untuk memberantas paham radikalisme itu, kuncinya di tokoh agama. Makanya BNPT, Densus 88 itu nggak perlu menangkap para teroris baru itu. Kalau BNPT dan Densus 88 mau mendatangi satu persatu ulama-ulama yang dicurigai keceplosan atau ngomongnya nggak bisa direm, atau kalau bicara ayat dengan hadis to the point, datangi data itu ulama. Banyak di YouTube bisa kita lihat ceramah-ceramah ulama-ulama yang papu seperti kami ini kan. Tapi kami nggak main-main ayat, nggak main-main hadis. Kenapa? Kami tahu ranahnya. Mana ranah yang untuk publik, mana yang ranah untuk privat. Nah, oleh karena itu para stakeholder seperti Densus dan BNPT ini harus mendatangi ulama-ulama yang memang tidak bisa terkendali kalau mengucapkan, kalau menyampaikan, kalau ada pertanyaan. Karena radikalisme itu muncul ketika ada tanya jawab antara sang ustadz dan jamaahnya. Jika sudah terjadi tanya jawab, disitulah banyak penumpang gelap yang hanya memprovokasi sang ustadz untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang terkesan intoleran dan terkesan radikalisme. Padahal dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Dalam hadis ada namanya asbabul wurud. Jadi semua itu ada aturan mainnya, nggak asal menyebutkan hadis, nggak asal menyebutkan ayat. Itulah kenapa kami bermain cantik di sini. Atamurun nas. Makanya kami berikan nama tafsir putih. Ya, artinya tafsir yang universal, bisa digiring dan digoreng kemanapun tanpa melukai siapapun. Jadi tidak ada yang perlu minta tolong. Saya korban radikalisme. Nggak perlu lagi. Si ustadz tuh nggak perlu ketakutan masuk penjara. Karena apa? Karena stakeholder Densus 88 dan BNPT mampu menjembatani, mampu jemput bola. Jangan ulama datang ke Densus, jangan ulama datang ke BNPT, nggak bisa. Aturannya nggak seperti itu. Densus dan BNPT lah yang mengutus wakil-wakil mereka yang ahli dalam berdiplomasi untuk menjelaskan kepada sang ulama atau ustadz yang kontennya mengarah ke provokatif. Pak Ustadz, YouTube Anda ini berbahaya. Tidak melanggar undang-undang ITE, tetapi bisa menimbulkan rasa kebencian, pelan atau pasti. Ya, begitu. Dan ustadz itu sebenarnya mau menerima kritikan. Kalaupun ada ustadz yang ceplas-ceplos itu memang sudah karakternya. Seperti kami ini. Sudah karakter, nggak bisa dirubah. Tapi konten bisa dirubah. Ya, isi pemikiran bisa dirubah asalkan mau menasehatin secara empat mata. Nah, semoga apa yang kami sampaikan ini membuat pencerahan kepada tokoh-tokoh agama untuk bermain politik, terjun ke dunia politik. Karena tanpa politik tadi, seperti narasi yang dikatakan tadi, jangan sampai Islam ini dikriminalkan, dimarginalkan oleh oknum-oknum yang anti-Islam. Banyak itu. Maka dari itu orang Islam harus, tokoh-tokoh agamanya harus pintar politik. Jangan mau diadu domba. Ya, mari kita rapatkan barisan. Tetapi ingat, politik Islam yang sejati adalah politik Islam yang tetap menjaga NKRI dan menghormati ideologi Pancasila sebagai asas tunggal di Republik Indonesia ini. Itu kuncinya. Dan itu nggak usah dibahas lagi. Itu sudah final. Pancasila itu sudah final. Ulama juga sudah sepakat. Pancasila yes, Islam yes. Dah, nggak usah diotak-atik. Makanya jangan mau kita balik ke belakang, setback ke belakang tentang Pancasila ABC. Itu hanya pemikiran jadul yang seperti yang kami katakan tadi.
Jangan jadi ulama yang berpikiran jadul, jangan jadi ustadz yang berpikiran jadul. Jadilah ulama dan ustadz yang berpikiran maju ke depan, tanpa merusak kaidah-kaidah keislaman yang sudah baku. Apa? Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas. Sallallahu ala Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah. Sampai bertemu di tafsir putih berikutnya. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.